Shalom saudara-saudara kasih umat paroki Sidikalang. Hari ini Senin 30 Agustus 2021. Injil yang kita renungkan hari ini berasal dari Lukas 4 ayat 16 sampai 30, di mana Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri di Nazaret. Nah, Injil Lukas memang menempatkan kunjungan ini tepat pada awal kisah pewartaan Tuhan, yaitu tentang pelayanan Yesus di depan publik. Lalu kemudian Yesus pertama masuk ke sinagoga. Sinagoga itu adalah rumah atau tempat berdoa bagi orang-orang Yahudi. Dan pada saat itulah Yesus menetapkan apa yang menjadi visi dan misi kedatangannya ke dunia. Dia ingin menyatakan visi pelayanannya di kota, di tempat di mana ia dibesarkan, dan ia belajar tentang Taurat dan hal-hal yang baik lainnya. Nah, lalu kemudian ketika dia bertugas untuk menyampaikan sabda Tuhan, ia lalu berdiri. Lalu ia menerima gulungan kitab, lalu kemudian ia membacanya, dan kemudian sesudah ia selesai membaca, lalu ia menggulung gulungan kitab, memberikannya kepada petugas, lalu kemudian ia duduk. Nah, gulungan kitab yang dibaca oleh Yesus itu berasal dari kitab Yesaya 61 1-2 yang menjelaskan tentang visi misi Tuhan, di mana dia berkata, "Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku." Jadi pada saat pembaptisannya, Roh Kudus itu memang turun ke atas Yesus. Yesus Mesias yang dipenuhi dengan Roh. Demikian halnya seperti raja-raja yang sebelumnya, contoh seperti Daud, dia diurapi bahwa Roh Tuhan hinggap padanya. Nah, bagian selanjutnya ialah tentang misi Yesus yang melibatkan kata-kata dan perbuatannya, bahwa ia datang untuk mewartakan kabar gembira. Dan penerima warta gembira ini pertama-tama adalah justru orang-orang miskin atau kaum Anawim, yang miskin secara materi, tetapi mereka rendah hati dan berserah diri kepada Allah. Dan sekarang mereka berserah kepada Yesus sendiri. Nah, tentu Yesus akhirnya lalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pembebasan, pengampunan, dan sebagainya. Yesus juga akan menjangkau mereka yang miskin secara rohani, tapi mungkin mereka secara materi berkecukupan. Contoh, para pemungut cukai. Dan tentu saja kita semua pasti ingat tentang kisah Zakheus, si pemungut cukai yang kaya. Ia pun pada akhirnya mendapatkan kabar gembira. Nah, ketika Yesus selesai membaca gulungan kitab itu, lalu dia berkata, "Pada hari ini genaplah firman itu ketika kamu semua mendengarnya." Berita yang mengejutkan. Awalnya semua penduduk Nazaret memuji dia, kagum dengan semua yang dikatakannya, tapi lalu kemudian mereka menjadi bingung. Bukankah dia ini anak Yusuf? Asal-usul Yesus ini dari Nazaret terlalu kecil, terlalu sepele untuk lalu kemudian dia dianggap sebagai Mesias yang menjadi pemenuhan dari nubuat Yesaya. Nah, Yesus selalu memberikan prinsip umum bahwa tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Seringkali para saudara dalam hidup kita, saya, Anda, dan kita semua, seringkali kita melihat seseorang dari latar belakangnya. Siapa dia, orang tuanya siapa, dia dari mana, apa dosa-dosanya, bagaimana kelakuannya. Lalu kita lupa untuk melihat bahwa orang selalu bertransformasi, selalu berubah. Kita lupa untuk melihat latar depan, apa yang ada di hadapan kita, siapa dia. Seringkali kebaikan yang sejati yang muncul dari seseorang, toh lalu itu kita tidak anggap karena kita begitu terpaku dengan latar belakang hidupnya yang mungkin gelap di mata kita. Nah, lalu Injil hari ini kita diajak untuk menerima Yesus yang adalah Mesias, dan seringkali hadir melalui orang-orang yang tidak kita duga-duga. Seringkali pewartaan kabar gembira itu datang melalui orang-orang yang kecil, yang tidak kita anggap. Mari kita selalu membuka hati kita untuk itu semua. Tuhan memberkati.